Berikut adalah lanjutan video pembelajaran mata kuliah Filsafat Ilmu dan Logika pertemuan ke-10. Kebenaran objektif dan subjektif. Berdasarkan definisinya, kebenaran dapat dibedakan menjadi dua, yakni kebenaran objektif dan kebenaran subjektif. Kebenaran objektif adalah kenyataan yang benar-benar terjadi dan telah diyakini semua orang sebagai sesuatu yang benar. Kebenaran ini bersifat pasti dan tidak dapat dipungkiri lagi. Kebenaran objektif dapat juga disebut dengan kebenaran empiris, yakni kebenaran yang diperoleh berdasarkan hasil pengamatan panca indera. Adapun kebenaran subjektif adalah kebenaran yang hanya diakui sebagai kebenaran oleh sebagian manusia saja. Asas-asas pemikiran. Untuk memperoleh kebenaran, kita harus mematuhi rambu-rambu dalam berpikir. Rambu-rambu tersebut merupakan aturan pokok logika, atau yang disebut dengan asas-asas pemikiran. Asas-asas pemikiran merupakan pengetahuan yang menunjukkan bagaimana kita dapat menarik sebuah kesimpulan. Asas pemikiran dapat dibedakan menjadi dua, yakni asas pemikiran primer dan asas pemikiran sekunder. Asas primer dibagi tiga, yakni asas identitas, asas kontradiksi, dan asas penolakan kemungkinan ketiga. Asas identitas atau principium identitatis. Asas ini adalah dasar dari seluruh pemikiran dan bahkan menjadi asas pemikiran yang lain. Prinsip asas identitas ini menyatakan bahwa sesuatu adalah dia sendiri, bukan lainnya. Maksudnya, jika kita mengakui bahwa sesuatu itu Z, maka ia adalah Z, bukan A, B, C, atau Y. Rumusan dari asas identitas ini adalah, bila proporsi itu benar, maka benarlah ia. Proposisi adalah susunan kata yang memuat pemikiran. Asas kontradiksi. Asas yang kedua, asas kontradiksi atau penyebutan dalam bahasa lainnya adalah principium contradictoris. Asas ini memiliki prinsip dengan menyatakan bahwa pengingkaran sesuatu tidak mungkin sama dengan pengakuannya. Jika kita mengakui bahwa sesuatu itu A, maka tidak mungkin pada saat itu ia adalah A. Sebab realitas ini adalah hanya satu sebagaimana disebutkan dalam asas yang pertama tadi, yaitu asas identitas. Hal ini dapat kita jelaskan dengan kata lain bahwa kedua kenyataan yang kontradiktoris atau bertentangan tidak mungkin bersama-sama secara simultan. Jika dirumuskan, asas kontradiksi ini pun berbunyi tidak ada proposisi atau pemikiran yang sekaligus benar dan salah. Maksudnya, tidak mungkin suatu pemikiran itu mengandung unsur salah dan benar. Dengan kata lain, proposisi itu kalau tidak salah yang benar. Jikalau tidak benar, ya salah. Asas penolakan kemungkinan ketiga. Asas penolakan kemungkinan ketiga atau principium exclusiter ti. Asas ini menyatakan bahwa antara pengakuan dan pengingkaran kebenarannya terletak pada salah satunya. Pengakuan dan pengingkaran merupakan pertentangan mutlak. Karena itu, di samping tidak mungkin kedua-duanya benar, juga tidak mungkin salah keduanya. Muncul sebuah pertanyaan, mengapa tidak mungkin salah keduanya? Bila pernyataan dalam bentuk positif salah, berarti ia memungkiri realitasnya. Atau dengan kata lain, realitas ini bertentangan dengan pernyataannya. Dengan begitu, maka pernyataan berbentuk ingkarlah yang benar. Karena inilah yang sesuai dengan realitas. Juga sebaliknya, jika pernyataan ingkarnya salah, maka berarti ia mengingkari realitasnya. Maka pernyataan positifnya yang benar, karena sesuai dengan realitasnya. Pernyataan kontradiktoris, kebenarannya terdapat pada salah satunya, tidak memerlukan kemungkinan ketiga. Jika kita rumuskan asas ini, maka berbunyi semua proporsi atau pemikiran selalu dalam keadaan benar atau salah.
asas sekunder. Asas sekunder merupakan pengkhususan dari asas primer di atas. Asas-asas ini dapat dipandang dari sudut isi dan sudut luasnya. Dari sudut isinya terdapat pertama asas kesesuaian atau principium convenientae. Asas ini menyatakan bahwa ada dua hal yang sama. Salah satu dari antaranya sama dengan hal yang ketiga. Dengan demikian, hal yang lain itu juga sama dengan hal yang ketiga tadi. Misalnya jika A sama dengan B dan B sama dengan C, maka A sama dengan C. Dengan catatan bahwa A dan B di sini dihubungkan satu sama lain dengan satu C. Dalam bentuk proposisi terlihat, misalnya semua perempuan adalah cantik, A sama dengan B, semua yang cantik berambut panjang, B sama dengan C, maka semua perempuan berambut panjang, A sama dengan C. Kedua, asas ketidaksesuaian atau principium inconvenientae. Asas ini juga menyatakan bahwa ada dua hal yang sama, tetapi salah satu dari antaranya tidak sama dengan hal yang ketiga. Dengan demikian hal itu juga tidak sama dengan hal yang ketiga tadi. Misalnya jika A sama dengan B, tetapi B tidak sama dengan C, maka A tidak sama dengan C. Dalam bentuk proposisi adalah jeruk berasa asam. A sama dengan B, rasa asam bukanlah pahit. B tidak sama dengan C. Jadi jeruk tidak pahit. A tidak sama dengan C. Dari sudut luasnya, asas sekunder terdapat pertama, asas dikatakan tentang semua, atau principium dictum de omni. Apa yang secara universal diterapkan pada seluruh lingkungan suatu pengertian atau subjek juga boleh diterapkan pada semua bawahannya. Contoh, kambing adalah mamalia. Mamalia memiliki hati. Oleh karena itu, semua kambing memiliki hati. Kedua, azas tidak dikatakan tentang manapun juga, atau principium dictum de nullo. Apa yang secara universal tidak dapat diterapkan pada suatu pengertian atau subjek, juga tidak dapat diterapkan pada semua bawahannya. Contoh, kambing adalah mamalia. Mamalia tidak memiliki insang. Oleh karena itu, kambing tidak memiliki insang. Menguji suatu penalaran atau jalan pikiran. Tujuan pemikiran manusia adalah mencapai pengetahuan yang benar dan sedapat mungkin pasti. Tetapi kenyataannya, hasil pemikiran atau kesimpulan maupun alasan-alasan yang diajukan belum tentu benar. Benar adalah sesuai dengan kenyataan. Jadi apabila yang dipikirkan itu betul-betul demikian, cocok dengan realitas. Salah adalah tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi apabila apa yang dipikirkan atau dikatakan tidak cocok dengan realitas yang sebenarnya. Jadi ukuran untuk menentukan apakah suatu pemikiran atau ucapan itu benar atau tidak benar bukanlah rasa senang atau tidak senang, enak didengar atau tidak enak didengar, melainkan cocok atau tidak cocoknya dengan realitas atau fakta suatu hal atau peristiwa yang dibahas dengan semestinya. Misalnya ada yang menyatakan pandemi COVID-19 akan berakhir pada bulan Agustus 2021. Kenyataannya hingga bulan Oktober 2021 pandemi belum berakhir. Maka ucapan atau penjelasan tersebut tidak benar alias salah. Betapapun saya merasa yakin atas ucapan tersebut atau biarpun dikemukakan dengan penuh keyakinan, dengan suara keras dan lain sebagainya. Sebab kenyataannya pandemi COVID-19 masih terjadi hingga sekarang. Untuk menguji suatu pemikiran, paling sedikit ada 4 pertanyaan yang mesti diajukan. Pertama, apa yang mau ditegaskan? Atau apa pokok pernyataan atau statement yang diajukan? Ini selanjutnya disebut dengan kesimpulan. Kedua, bagaimana hal itu dibuktikan? Atas dasar apa orang sampai pada kesimpulan atau pernyataan itu? Apa titik pangkalnya? Apa alasan-alasannya? Dalam istilah teknis disebut premis-premisnya.
Ketiga, bagaimana jalan pikiran yang mengaitkan alasan-alasan yang diajukan dan kesimpulan yang ditarik. Bagaimana langkah-langkahnya? Apakah kesimpulan itu sah? Memang dapat ditarik dari alasan-alasan itu. Keempat, apakah alasan itu atau penjelasan itu benar? Apakah pasti atau hanya mungkin benar? Atau sangat mungkin benar? Skema sebagai alat bantu menguji suatu pemikiran. Untuk membantu kita menguji atau menganalisis suatu pemikiran, maka berguna sekali kita menyusun jalan pikirannya, atau langkah-langkah dan hubungannya dalam bentuk skema, sehingga terlihat dengan jelas mana yang merupakan kesimpulan, mana yang alasan, serta bagaimana orang dari alasan-alasan tertentu menarik kesimpulan tertentu. Contoh yang pernah kita bahas adalah tentang seorang anak yang tenggelam di sungai dalam keadaan pingsan. Kemudian ia ditarik keluar. Tetangganya berkata ia tidak bernafas lagi. Ibunya mulai menangis, "Anakku mati." Maka dirumuskan secara singkat, dia tidak bernafas lagi, berarti ia mati. Skemanya seperti ini. Agar penalaran dapat menelurkan kesimpulan yang benar, ada 3 syarat pokok yang harus dipenuhi, yaitu pertama, pemikiran harus berpangkal dari kenyataan. Kedua, alasan-alasan yang dikemukakan harus tepat dan kuat. Ketiga, jalan pikiran harus logis atau lurus. Untuk memahami lebih lanjut, silakan baca lebih detail pada daftar rujukan berikut ini.